Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima dan Maja Suryatama. Saya akan menjelaskan cara saya membuat mesin learning model dengan metode transfer learning. Pertama-tama, kita akan membahas setiap impor pustaka yang digunakan dalam proyek ini. Yang pertama adalah NumPy. NumPy adalah pustaka untuk komputasi ilmiah dengan Python. Kedua adalah Pandas. Pandas adalah pustaka untuk analisis dan manipulasi data. Lalu ada modul OS yang menyediakan fungsi utama berinteraksi dengan sistem operasi. Lalu ada modul random untuk menghasilkan angka acak dan pengacakan data. Maplib adalah pustaka untuk membuat visual grafis. Seaborn adalah pustaka untuk membuat grafis statis yang lebih mudah dibaca. TensorFlow adalah platform open source untuk pembelajaran mesin learning. Impor pertama adalah berbagai pustaka yang berguna untuk komputasi ilmiah, analisis data, interaksi dengan sistem operasi, pembuatan grafis, dan pembelajaran mesin. Selanjutnya, kita akan mengimpor confusion matrix dari Scalon untuk mengevaluasi model klarifikasi, dan keras dari TensorFlow untuk membangun dan melatih model pembelajaran mendalam. Terakhir, kita akan mengimpor semua fungsi yang berkaitan dengan model, lapisan, utilitas, dan preprosesan dari keras IPA. Ini membuat pembuatan dan pelatihan model pembelajaran mendalam lebih mudah. Membahas beberapa baris kode yang digunakan untuk menyiapkan data pelatihan dan validasi. Pertama, kita mendefinisikan path utama ke folder dataset menggunakan main folder dan menetapkan rasio data yang akan digunakan untuk pelatihan dan validasi. Hal ini adalah 80% data yang akan digunakan untuk pelatihan dan 20% untuk validasi. Selanjutnya kita akan membuat dua dictionary kosong, yaitu train files dan file files. Dictionary ini akan digunakan untuk menyiapkan daftar file gambar yang akan digunakan untuk pelatihan dan validasi. Selanjutnya, kita melakukan iterasi pada setiap folder kelas di dalam folder utama, yaitu main folder. Untuk setiap folder kelas, kita mendapatkan path lengkap dengan memuat daftar gambar di dalam folder tersebut. Selanjutnya, kita menetapkan seed untuk pengecekan menggunakan random seed 42 agar hasilnya konsisten setiap kali kode dijalankan. Setelah itu, kita mengacak urutan gambar dalam folder menggunakan folder shuffle image. Kita kemudian menghitung indeks pembagian berdasarkan rasio pelatihan yang telah ditetapkan sebelumnya pada trend ratio. Indeks ini menentukan di mana kita akan membagi daftar gambar menjadi set pelatihan. Akhirnya, kita membagi daftar gambar menjadi dua bagian, yaitu trend files untuk set pelatihan dan file files untuk set validasi. Gambar sebelumnya dari split index dimasukkan ke trend files dan gambar setelahnya split index dimasukkan ke file files.
Pada tahap selanjutnya, kita menetapkan lebar dan tinggi gambar yang akan diubah ukurannya menjadi 224 kali 2024 pixel. Ini adalah ukuran yang umum digunakan untuk model pembelajaran machine learning. Ya, kita akan hitung jumlah kelas dengan menghitung jumlah kunci dalam trend field. Jumlah kelas ini penting untuk mengetahui berapa banyak kategori yang kita miliki dalam dataset. Selanjutnya, kita mencetak jumlah kelas tersebut ke konsol. Ini membantu kita memastikan bahwa jumlah kelas telah dihitung dengan benar. Selanjutnya, kita membuat 4 list kosong yang akan menampung data label untuk set pelatihan validasi. Kita memuat dan memproses gambar untuk set pelatihan. Untuk setiap gambar, kita mendapatkan pet lengkapnya dan mengubah ukurannya menjadi 224 kali 224, lalu mengubahnya menjadi array, lalu menambahkannya ke trend data. Labelnya juga akan dipindahkan ke variabel trend labels. Hal yang sama kita lakukan pada list file data dan file label. Akhirnya kita mengkonversi list trend data dan false data menjadi array NumPy. Ini memudahkan manipulasi dan penggunaan dalam model pembelajaran machine learning. Selanjutnya, kita membuat dictionary class label map yang memetakan nama folder kelas menjadi label integer. Ini berguna untuk mengkonversi label teks menjadi angka yang dapat dipahami oleh model. Selanjutnya, kita mengkonversi label training dan validasi menjadi label integer menggunakan dictionary class label map. Akhirnya, kita mengkonversi label integer menjadi one-shot encoding. One-shot encoding adalah cara representasi label kategori yang sering digunakan dalam pembelajaran machine learning. Selanjutnya, kita membuat fungsi display image batch yang digunakan untuk menampilkan kumpulan gambar beserta labelnya. Fungsi ini menerima parameter gambar, label, nama kelas, dan ukuran batch. Di dalam fungsi, kita membuat subplot dengan plot subplot dan mengatur ukuran gambar. Kemudian, untuk setiap gambar dalam batch, kita menampilkan gambar yang telah dinormalisasi, menetapkan judulnya sebagai nama kelas. Kita menentukan ukuran batch yang ingin ditampilkan dengan batch size to display. Kita memilih indeks gambar secara acak dari trend data menggunakan NP random choice. Akan mengambil gambar serta label yang sesuai. Selanjutnya kita membuat dictionary reverse class label map untuk memetakan kembali label integer ke nama kelas. Lalu kita membuat daftar kelas names yang berisi nama kelas berdasarkan label integernya. Akhirnya kita memanggil fungsi display image untuk menampilkan gambar dan label dengan ukuran batch yang telah ditentukan.